Oke, cek cek cek. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Untuk mengawali kelas di di siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Semoga aktivitas aktivitas kita diberikan kemudahan, gitu ya. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Ini hari Ups, presensinya nanti ya jam 15.20 ya. Yes, nggak apa-apa. Nanti mohon diinfo di grup. Nanti biar saya share tokennya di grup WA aja. Oke, berhubung tadi pagi sampai duhur ya, saya harus di kampus Wates gitu ya karena ada agenda menguji tugas akhir, jadi nggak bisa ke Karangmalang. Padahal kalau secara jadwal harusnya saya hari ini harusnya ke Karangmalang, tapi ya nggak apa-apa, kita agendakan secara daring dan semoga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran yang kita lakukan. Ya bahkan mungkin lebih masuk sambil Zoom juga gitu ya. Ya, sambil rebahan, sambil pada apa kondisinya nyantai, ya siapa tahu ilmunya lebih lebih bisa diserap gitu ya. Oke, di minggu ini saya bentar ini kebalik. Nah, di minggu ini materinya adalah berkaitan dengan etik ya, etika dan privasi digital. Sebentar. Hmm. Nah, jadi materi kita hari ini adalah berkaitan dengan eh, etika dan privasi digital ya bahasa Inggrisnya ya, digital ethics and privacy. Terus apa sih? Ya kita berangkat ya dari definisi etika. Apa sih etika gitu ya? Jadi ini sebagai panduan ya. Setiap kalian belajar sesuatu itu mulailah berangkat dari definisinya. Nah, jadi kalau kalian baca-baca buku-buku begitu ya, ada istilah-istilah itu biasanya di awal akan menjelaskan kaitan dengan pengertian gitu ya, definisi ya, dan yang berkaitan dengan itu dilihat dari berbagai macam pandangan gitu ya. Nah, ini tentunya untuk apa? Memudahkan kita dalam belajar ataupun memahami sesuatu. Nah, karena di sini kita membahas kaitan dengan etika ya, sehingga kita perlu tahu tuh apa sih definisi atau pengertian dari etika. Nah, ini kalau dilihat dari sejarah gitu ya. Etika ini berasal dari bahasa Yunani yang kata dasarnya atau kata sumbernya itu ethos. Nah, itu artinya watak, tingkah laku seseorang ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya etik ya. Ini merupakan prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang. Jadi kalau ada batasan misalnya ini batas ya, yang sebelah kiri ini salah, yang sebelah kanan ini benar. Nah, etika inilah yang membatasi ya, sehingga kita bisa memutuskan suatu aktivitas A ini misalnya benar atau salah. Nah, itu berdasarkan etika. Juga biasanya ini berkaitan dengan moral ya. Ya, semuanya paham lah kaitan dengan ini ya. Cuman ya ini perlu disampaikan biar bisa refresh ya definisi dari etika. Terus
tentunya kita punya tujuan mempelajari sesuatu itu ada tujuannya. Tidak mungkin kita belajar cuma untuk sia-sia. Itu ya wasting time ya, kita nggak, tidak ada manfaatnya kalau seperti itu. Ya mending belajar yang lain kan gitu. Nah, tujuan kita mempelajari etika ya yang jelas yang pertama ya dari slide ini untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk. Jadi karena setiap orang ini punya persepsi sendiri-sendiri ya. Ini ada dua, benar dan salah gitu misalnya. Nah, bisa jadi eh, ada satu aktivitas A ini dianggap bagi sebagian orang masuknya ke benar. Tapi bisa jadi aktivitas A ini juga dianggap sebagian orang itu masuknya ke salah. Nah, karena kenapa bisa muncul seperti ini? Karena etikanya tidak sama atau tidak memiliki konsep yang sama. Nah, dengan mempelajari etika akhirnya kita bisa punya pandangan yang sama. Tentunya ini agar apa? Agar ya terjadi banyak hal ya apa namanya? Keuntungannya gitu ya. Kalau semua punya konsep yang sama ya alhasil kita mengerjakan sesuatu itu ya basisnya sama. Bayangkan aja kalau mencuri itu dianggap sesuatu yang sudah lumrah, sesuatu yang tidak melanggar eh kalau hukum mungkin melanggar ya. Tapi kalau dianggap misalnya tidak melanggar etika gitu misalnya. Dan banyak orang yang beranggapan seperti itu. Nah, tentunya kan jadi satu masalah ya karena cara pandang atau konsep yang berbeda. Terus juga dengan mengetahui etika ini biasanya punya pendirian yang tetap gitu ya dalam berbagai pergolakan ya. Sebenarnya saya yakin gitu ya. Kita tuh kadang dalam menjalankan satu aktivitas ataupun suatu kegiatan ya kadang bertanya-tanya, wah ini kegiatan saya ini apa apa namanya ya melanggar tidak ya? Ya, misalnya contoh yang paling sederhana, pergi kendaraan apa naik kendaraan naik motor. Ya, kita udah tahu lah bahwa kalau secara hukum itu pasti melanggar. Tapi kadang ada pergolakan cuma deket ya udah nggak usah pakai helm lah ya. Atau cuma kemana gitu ya yang deket nih. Jadi nggak usah pakai helm ya. Ya, jadi di dalam hati kita tuh sebenarnya ada pergolakan ya. Nah, tapi dengan kita mengetahui etika gitu ya. Sehingga minimalisir pergolakan-pergolakan tersebut atau kita mendapatkan pendirian yang teguh gitu ya. Oh, ternyata ini salah ya udah kan gitu. Nah, terus kemudian ini juga membantu agar kita tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya sosial, ekonomi, politik dan seterusnya. Ini kaitan dengan negara. Jadi kalau bayangkan ya, kalau punya masalah dengan etika ya atau etikanya itu punya perbedaan yang signifikan ya budaya ini jadi aneh gitu ya, nanti jadi dipandang orang lain jadi aneh ya kalau misalnya saya nggak tahu ya mungkin di budaya di tempat lain misalnya eh kalau di Indonesia makan pakai tangan itu normal ya pakai tangan maksudnya muluk gitu ya nggak pakai sendok gitu ya, tapi kalau di Singapura gitu misalnya itu dianggap menjijikkan gitu misalnya ya nah tentunya kan dengan mempelajari budaya dengan mempelajari etika di setiap negara atau di setiap apa organisasi ataupun kelompok itu kita tahu oh, ini batasan-batasannya sehingga tidak melanggar mestinya dan ketika ada mempelajari budaya orang lain juga tidak tidak lantas apa namanya ditelan mentah-mentah gitu ya. Ini mentang-mentang di Jepang sana baru hype ini sesuatu gitu misalnya atau di Korea ada hype sesuatu. Nah, dengan kita mau punya etika, kita punya orientasi eh, yang sesuai dengan negara kita mestinya ya tidak serta-merta langsung bisa diadaptasi kan gitu ya. Pasti kita bisa pilih-pilih sehingga kita tidak kehilangan orientasi. Nah, terus ya yang terakhir ini kalau kaitan dengan ideologi-ideologi yang menyesatkan gitu ya kita bisa apa namanya? Kita bisa hadapi gitu ya. Kita bisa eh, tidak tidak apa? Tidak terpengaruh gitu ya dengan ideologi-ideologi yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari. Nah, terus sehingga ketika ada tambahan konteks teknologi. Nah, ini apa? Nah, yang kita ketahui bahwa teknologi informasi ini adalah aplikasi komputer atau peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data ya dengan perangkat komputasi. Ya, baik itu perangkat ini maksudnya ya handphone, komputer, laptop ya dan seterusnya banyak sekali. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan etika
teknologi informasi, ya jadi adalah seperangkat asas atau nilai. Jadi etika tadi kan berkaitan dengan asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi. Ya, jadi ini tidak sama mestinya, tidak sama ketika kita bersosialisasi gitu ya, ketemu langsung bermasyarakat. Nah, tentu etika-etikanya berbeda. Bahkan kalau di keteknikan itu juga ada etika teknik. Nah, itu tentunya berkaitan dengan bidang keteknikan. Nah, yang kita akan pelajari adalah berkaitan dengan teknologi informasi. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita semua pakai teknologi informasi, kita semua pakai alat komunikasi, kita semua pakai komputer, kita semua pakai laptop ya. Kita semua mengakses internet sehingga perlu dipelajari atau perlu diketahui bagaimana sih kita membatasi diri terhadap penggunaan-penggunaan berkaitan dengan nilai-nilai yang sesuai kan gitu. Nah, itu dasarnya ya. Nanti di sini akan banyak sekali contoh-contoh ya, yang mungkin nanti bisa kita pelajari. Nah, jadi kalau berkaitan dengan etika teknologi informasi ini ya menurut Richard Mason itu diklasifikasikan ada 4 hal. Yang pertama adalah privasi, yang kedua akurasi, yang ketiga properti, yang keempat akses. Nah, ini coba kita akan bahas satu-satu. Kaitan dengan privasi ya. Jadi setiap orang ya itu pasti punya privasi, termasuk juga dalam ranah teknologi informasi. Ya. Privasi ini berkaitan dengan data diri gitu misalnya. Alamat ya, informasi dari KTP kita. Nah, itu semua sifatnya privasi sehingga itu nggak boleh dilanggar mestinya. Kita nggak boleh menyebarluaskan kaitan dengan data diri orang yang apa secara terbuka gitu ya di internet gitu ya. Itu tentunya itu melanggar privasi. Ya istilahnya kalau sekarang namanya apa yang terkenal ya, doxing gitu ya. Nah, itu kalau di sosmed itu kan biasanya doxing ya. Jadi dibuka semua informasinya sehingga orang lain bisa bisa tahu gitu ya. Nah, tentunya itu juga eh aduh, nah tidak benar ya. Intinya itu tidak benar. Wah, ini kok nggak bisa dihilangin. Nah, sehingga privasi ini menjadi salah satu hal yang menjadi klasifikasi yang perlu diperhatikan. Jadi setiap orang sekali lagi punya privasi, termasuk diri kita sendiri. Ya tidak hanya orang lain tapi juga diri kita sendiri. Sehingga kita juga harus bisa menjaga privasi kita. Caranya gimana? Ya, tidak semuanya ini perlu tidak semua aktivitas kita itu perlu dijadikan status di sosial media ya. Tidak perlu semua hal yang kita amati, yang kita dapatkan, pengalaman yang kita jalani itu semuanya diposting ya. Tidak perlu. Ya, sehingga untuk meminimalisir penyalahgunaan kaitan dengan privasi. Ya, kadang ada tuh ya apa namanya yang baru hype gitu misalnya posting foto dari kecil sampai besar. Nah, menurut saya itu eh salah gitu ya. Itu bisa banyak hal yang nanti bisa disalahgunakan mestinya. Foto-foto yang seperti itu bisa disalahgunakan sehingga ya nggak usah lah ikut-ikut tren yang seperti itu ya. Terus yang kedua adalah akurasi. Nah, ini semua udah pasti paham ya apa yang berkaitan dengan akurasi itu adalah kebenaran dari suatu informasi yang disampaikan di internet gitu misalnya. Kita tahu banyak sekali sekarang hoax gitu ya. Nah, jadi eh, kaitan dengan etika ya selain tadi kita harus bisa menjaga privasi ya yang nomor dua kita juga jangan mudah untuk bisa menyebarkan informasi yang tidak benar ini berkaitan dengan akurasi sehingga ya jangan mudah juga untuk selalu tekan tombol share gitu ya jadi apa-apa langsung dipencet share gitu ya share ke grup keluarga share ke grup kelas share ke di sosmednya ya tidak semua hal sekali lagi tidak harus di share ya silakan bisa dipilah-pilih ya sehingga teman-teman tahu batasan ini beritanya hoax atau enggak. Jadi jangan semua informasi yang ada di internet itu dianggap benar gitu ya. Bahkan kalau saya itu punya prinsip semua yang ada di internet itu hoax sampai benar-benar ada yang membuktikannya. Maksudnya dalam arti ya terbukti bahwa ini enggak hoax. Nah, itu untuk cara paling mudah itu menjaga biar kita tidak terpengaruh itu. Jadi semua informasi yang ada di internet itu defaultnya adalah hoax. Nah, itu yang paling mudah. Sehingga kita tidak mudah untuk bisa share, tidak mudah untuk bisa eh, copy informasi itu dan disebarluaskan. Nah, itu tidak tidak mudah seperti itu. Sampai ya
Jangan lantas semua dianggap hoax ya, tapi sampai ya memang itu terbukti kebenarannya atau kita tahu memang ini benar gitu ya. Nah, itu sehingga cara paling mudah untuk menghindari hoax ya seperti itu. Nah, kemudian saya lompat dulu yang nomor 4. Nomor 3 ini jadi eh, sangat erat dengan aktivitas kita nantinya, makanya ini perlu penjelasan yang lebih detail. Untuk nomor 4 ini akses. Nah, apa maksudnya akses? Jadi teman-teman punya handphone ya, punya handphone, punya laptop gitu ya, punya laptop sendiri ya. Nah, tentunya yang bisa mengakses perangkat-perangkat ini semua adalah ya teman-teman sendiri gitu ya, PC atau laptop gitu ya. Ya jangan orang lain. Tentunya orang lain tidak boleh punya akses ke perangkat-perangkat dari teman-teman semua. Selain itu juga tidak boleh punya akses ke misalnya FB ya, atau IG. Nah, ini kan nggak boleh. Yang boleh mengakses ini semua itu ya adalah yang punya, kan gitu. Ya sama dengan dunia nyata sekarang ini ya. Misalnya kita punya tas, kita punya buku. Nah, tentunya secara umum yang boleh akses menggunakan tas atau buku tersebut ya yang punya gitu ya. Kalau orang lain mau pakai itu kan berarti harus ada izin kan gitu ya. Entah itu dipinjami atau tidak, tapi kan harus ada izin. Ya sama. HP, laptop ya, kemudian akses ke akun-akun yang personal seperti Facebook, Instagram. Nah, tentunya itu juga tidak boleh diakses oleh orang lain. Nah, sehingga dalam berteknologi informasi, dalam bersosial media, dalam menggunakan internet, ya kita juga harus tahu batasan. Ini aksesnya punya kita atau bukan? Ya kalau ini punya orang lain ya, ya, ya monggo bisa di log out gitu ya, tidak perlu sampai dibaca, sampai tidak usah diulik-ulik gitu ya, karena itu bukan akses kita. Ya sehingga eh, sama halnya juga dalam menjaga akses ini juga kita perlu bisa menjaga data diri. Tidak menyebarkan user dan password ke orang lain. Nah, itu termasuk eh, apa aktivitas kita untuk menjaga akses. Nah, mungkin saya nggak tahu ini udah pada tahu belum ya kalau untuk tar saya buka ya kalau dalam sosial media ataupun apa namanya layanan di internet itu ada istilah yang namanya 2FA, 2FA out, ya two factor authentication. Ya, two factor authentication ini biasanya ada di sosial media. Nah, silakan itu diaktifkan. Ini cara kerjanya sederhananya jadi gini. Selain biasanya kalau login itu kan menggunakan username sama password. Nah, bayangkan kalau username sama passwordnya itu sudah diketahui oleh orang lain ya sudah habislah dia bisa login. Makanya kemudian ada semacam fitur tambahan yang disediakan sama layanan-layanan online tersebut, misalnya sosmed ataupun layanan online yang pakai login gitu ya. Ditambahkan fitur namanya tuh way tuh apa namanya tuh factor authentication ya. Sehingga ketika sudah login menggunakan username dan password, itu mereka harus memasukkan lagi sesuatu, memasukkan kode. Nah, kodenya ini dikirim, nah ini metodenya banyak. Ada yang dikirim lewat WhatsApp ya. Ada yang dikirim lewat SMS, ada yang dikirim lewat Telegram ya, atau yang dikirim lewat jalur-jalur pribadi lainnya seperti email ataupun dikirim melalui software ataupun aplikasi authentication. Ya, jadi ada misalnya contohnya Google Authenticator. Nah, ini bisa dipakai untuk apa? Menampilkan kode-kode angka-angka yang digunakan untuk autentikasi. Dan ini sifatnya tidak permanen. Jadi ini setiap 60 detik dia ganti nih. Ya, ini jadi ada waktunya nih nanti ini berkurang gitu. Nah, ini tiap 60 detik ganti. Jadi kalau misalnya ini masukkan Instagram ya 032511. Nah, ini dimasukkan 032511. Kalau masih dalam waktunya baru bisa lanjut login. Tapi kalau dibiarkan ya nanti ini lama-lama hilang ganti ganti lagi kodenya. Nah, kalau dimasukkan kode yang 032 udah nggak bisa. Ya, jadi ini hanya berlaku maksimal 1 menit kalau nggak salah. Jadi harus segera. Nah, itu tentunya lebih secure lagi, ya, lebih aman lagi untuk menjaga akun kita dari hacker gitu ya, dari orang yang tahu username dan password kita. Jadi ini lebih secure lagi. Nah, silakan itu diaktifkan. Ya, hampir semua layanan online sekarang ini sudah menerapkan fitur ini sehingga ya silakan bisa diaktifkan. Jadi suatu saat kalau teman-teman user dan passwordnya itu apa tersebar ke
internet ataupun ada orang lain yang bisa akses, paling tidak bisa lanjut. Kenapa? Karena pasti untuk autentikasi ini sifatnya nanti lebih pribadi. Ya, biasanya dikirim ke nomor HP. Nah, itu kan pasti yang megang kalian sendiri gitu ya. Kecuali semuanya hilang dan kalian nggak bisa akses, nah itu baru ya disaster kalau itu ya. Tapi secara umum perangkat-perangkat handphone, nomor HP, WA itu kan itu yang bisa kita akses kan gitu ya. Nah, itu kaitan dengan tadi privasi ya atau akses, sorry, akses sehingga eh, silakan selain kita paham bahwa kita membatasi diri terhadap akses-aksesnya orang lain, kita juga paham bahwa eh, kita juga perlu menjaga diri agar tidak diakses oleh orang lain. Nah, itu juga juga penting. Terus yang ketiga, nah ini baru yang ketiga adalah akurasi. Jadi, sorry, properti. Jadi, kenapa ini berkaitan dengan properti? Jadi, konsepnya adalah setiap barang yang ada di dunia ini kan pasti ada yang punya. Ya, sama halnya dengan yang ada di internet. Semua semua eh, apa material ya, baik itu tulisan, gambar, tabel, kode, ya, apalagi misalnya font, ya. Itu semua ada miliknya, ada pemiliknya. Ya, contoh, kalau misalnya kita buka Google Google Image ya, UNY gitu misalnya. Kita searching UNY, kemudian klik image. Sebenarnya di sini sudah disediakan. Ini kalau kita klik salah satu ya, di sini sama Google ini sudah diberi informasi. Image may be subject to copyright. Nah, ini kalau kita klik learn more, ada informasi kaitan dengan apa itu copyright dan bagaimana seterusnya gitu ya. Nah, intinya adalah setiap material yang ada di internet, ya karena kita kan akses internet gitu ya, atau material digital, itu sebenarnya punya kepemilikan, ada yang punya. Sehingga secara umum untuk bisa menggunakannya juga perlu izin, itu secara umum. Nah, untuk memudahkan akses atau memudahkan penggunaan, makanya kemudian ada informasi berkaitan dengan copyright. Nah, kemudian biasanya ada tuh ya gambar ataupun logo itu kemudian ada keterangannya bisa dipergunakan bebas, nggak perlu izin. Silakan kalau yang seperti itu. Jadi tinggal kita copy, nah itu nggak ada masalah. Tapi kemudian kita juga harus perhatikan apakah gambar atau material ini boleh nggak dipakai dengan untuk komersil gitu misalnya ya. Ya kalau memang tidak boleh ya sudah stop, nggak boleh. Atau kalau memang boleh tapi harus izin ya silakan izin. Atau kalau boleh tapi harus bayar berarti harus bayar. Nah, itu tidak boleh dilanggar sebenarnya. Ya, cuman kadang kita tidak aware gitu ya kaitan dengan penggunaan material itu. Nah, jadi pernah ada kasus ya, ini mungkin saya nah coba kita cari ya. Jadi eh pernah ada kasus, nah ini contohnya ya, menggunakan font ya. Bayangkan font ya tanpa izin di produk susu kemasan. Ya, ini waktu itu kalau nggak salah ya untuk eh apa namanya? Untuk apa? Box dari kemasannya gitu ya. Nah, di sini ada tulisan-tulisan. Nah, itu kan tulisan-tulisannya pakai font gitu ya. Nah, fontnya itu kan materi apa? Material digital ya, digital material sehingga ada pemiliknya. Ya, sehingga untuk menggunakannya kita harus tahu ini boleh nggak dipakai untuk kegiatan komersil. Ya, di sini ada nggak gambarnya ya? Ya, nggak ada ya. Ya, ini ada keterangannya sih waktu itu ya rame 2016. Nah, ya, jadi walaupun kita bisa akses fontnya, belum tentu font itu disediakan apa namanya lisensinya secara gratis. Ya, karena website-website yang menampilkan font itu kadang juga nggak bener gitu ya. Jadi ditampilkan ke websitenya kita bisa download. Padahal font tersebut atau material tersebut sebenarnya material yang tidak gratis ya. Ataupun material yang tidak boleh dipakai komersil. Ataupun kalau pakai komersil harus izin gitu lah. Intinya berkaitan dengan hak akses gitu ya. Nah, tapi karena kita seolah-olah bisa aksesnya secara internet apa dengan mudah di internet ya kita bisa download.
kemudian kita pakai, ya apalagi dipakai untuk komersil untuk cari duit, ya sudah. Kalau itu ketahuan dan kemungkinan besar sangat bisa ketahuan gitu ya, kalau kalau apa yang berkaitan dengan digital itu mudah sekali untuk diketahui. Ya sudah, kita siap aja untuk dituntut mestinya. Karena yang punya material itu atau yang punya font itu ya mesti nggak terima kan gitu ya. Sehingga bisa dituntut dan seterusnya. Jadi dengan mengetahui atau kita sudah mempelajari ini, salah satu manfaatnya ya kita tahu batasan-batasan penggunaan material yang ada di internet. Sekali lagi tidak semuanya asal copy paste. Ya, bahkan pernah ada waktu itu ya 2014. Nah, ini pernah nih ada dosen UGM ya, itu plagiat. Nah, plagiatnya gimana? Jadi dia mengambil satu satu paragraf gitu ya dari tulisan orang lain yang kemudian dimasukkan dalam karyanya sendiri yang kemudian diaku ini karyanya sendiri. Nah, itu tentunya itu masalah akademik gitu ya. Nah, kalau dilakukan sama sivitas akademik seperti dosen, mahasiswa, ya itu berarti itu dosa besar itu kalau dalam Islam gitu misalnya ya. Ya nggak boleh. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil data dari sumbernya orang lain ya ada caranya ya. Kita kutip, ya kemudian kita kasih citasi, kita kasih referensi ataupun kita parafrase ya. Baru kemudian tetap eh, sumbernya kita sematkan gitu ya. Nggak boleh cuma nempel di situ seolah-olah itu milik kita ya. Apalagi itu definisi tertentu ataupun sudah pakem yang diakui sama orang lain gitu ya. Nah, itu tentunya kita nggak boleh melanggar hal-hal tersebut. Nah, jadi bahkan sampai waktu itu diundur di apa? Dimundur gitu ya, harus mundur dari dosen gitu ya. Nah, tentunya ini berkaitan dengan etika ya, sehingga teman-teman sudah paham kira-kira penggunaan material yang ada di internet itu tidak semuanya bebas bisa dipakai. Jadi teman-teman harus tahu gitu ya. Jadi harus tahu kira-kira ini gratis atau tidak gitu ya, atau ini seperti apa, boleh tidak saya pakai ya. Kalau cuma sekedar pembelajaran boleh tidak, atau kalau untuk komersil boleh tidak. Nah, itu silakan harus benar-benar dicek. Bahkan pernah ya, ini belum lama nih kalau kemarin ini ya. Jadi ada semacam organisasi gitu ya mengadakan, saya nggak tahu mengadakan sayembara ataupun dia langsung gitu ya, langsung ngasih judul, ngasih logo. Nah, logonya itu dia bikin kayak gini ya, simple gitu ya. Ya, tapi tahu itu logo apa? Ternyata itu adalah logo dari produk lain. Ya, namanya Flutter. Nah, ini kalau teman-teman sandingkan gitu ya. Nah, ini coba sama persis ya. Nah, sama persis. Bahkan dari warnanya sehingga ya ini asal comot nih namanya. Padahal ini bukan logonya Jabar Juara, ini logonya Flutter namanya. Flutter ini salah satu produk untuk pemrograman lah. Jadi kalau orang-orang yang di internet ya tahu, wah ini logonya bukan logonya Jabar Juara ya. Waktu itu harus dibully habis-habisan. Ya, Instagramnya di komen ya jelek semua lah, yang namanya apa istilahnya maling gitu ya, maling logo ditempel aja di situ ya, orang yang tahu ya pasti rame ya. Ya, sehingga ini dibully habis-habisan, dihujat habis-habisan. Ya, kemudian selang beberapa hari ya, walaupun dia tidak mengakui bahwa dia masih bersikukuh ini logo yang dia desain sendiri dan seterusnya gitu ya, tapi selang beberapa hari mungkin nggak tahan juga gitu ya, akhirnya logonya diperbaiki, diganti. Nah, jadi ya harus hati-hati. Ya, ini padahal followernya setahu saya juga ya nggak sedikit juga ya, mungkin ya ribuan atau puluhan ribu, tapi tentunya ya kalau orang yang sering bersosmed itu ya pasti sadar ya ini logonya apa gitu ya, sehingga ya jadi rame gitu ya. Ya, ini kalau viral-viral yang model kayak gini ya tentunya ya nggak menyenangkan gitu ya, karena sosmednya isinya akhirnya ya hate speech semua jadinya. Ya, karena orang-orang kan ya tahu ini logonya bukan logonya si Jabar Juara tadi kan gitu. Nah, itu sih. Jadi sehingga teman-teman yang berkecimpung nanti di bidang-bidang berkaitan dengan produk-produk digital gitu ya. Nah, tentunya ya harus memperhatikan hal-hal tersebut. Tidak sekedar
tidak mudah untuk copy paste ya. Jadi pastikan sekali lagi ini boleh nggak, ini saya punya hak nggak untuk bisa pakai gitu ya. Nah, itu silakan bisa dicek ya. Dan tidak usah khawatir kaitan dengan tidak adanya misalnya kalau kalian cari font gitu ya. Jadi ada yang namanya open source. Ya, jadi kalau teman-teman searching ya, open source ini adalah perangkat lunak ya, termasuk perangkat digital tadi itu ya. Maksudnya material-material digital ini bisa bisa digunakan oleh siapa saja, bahkan bisa dimodifikasi. Ya, jadi kalau logo itu ada yang ya mungkin logo-logo open source gitu ya, atau font. Nah, font-font yang open source, nah, silakan pakai itu saja daripada pusing cari font yang mungkin kita dapat tapi nggak tahu lisensinya apa. Nah, silakan langsung bisa cari-cari font yang sifatnya lebih open gitu ya. Nah, kalau yang di internet salah satu yang dikoleksi sama Google ini ya, ini font-font yang sifatnya gratis dan ini terbuka. Ya, ini banyak yang bisa dipakai. Jadi tinggal milih sesuai kebutuhan. Nah, itu salah satu solusinya ya kaitan dengan penggunaan material digital. Nah, terus apa sih yang terjadi, apa sih alasan-alasan atau penyebab-penyebab yang membuat orang itu melanggar gitu ya. Nah, yang pertama tentunya nggak ada kontrol gitu ya dari masyarakat. Ya kalau semuanya itu merasa membajak software itu tidak bermasalah atau tidak jadi masalah, ya akhirnya semua bajak. Ya, tapi kalau semua atau sebagian besar masyarakat itu merasa kalau membajak software atau ngedit logo yang sudah ada lisensinya itu bermasalah, ya pasti semuanya juga akan merasa itu bermasalah. Nah, jadi memang efek paling besar tuh bukan hukumnya, tapi dari masyarakatnya sendiri. Kira-kira itu jadi masalah atau tidak? Tadi kembali seperti yang saya contohkan di awal. Kalau semuanya merasa mencuri itu tidak masalah, ya pasti orang mencuri ya dengan leluasa begitu ya, karena merasa itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau kebanyakan orang itu merasa mencuri itu jadi masalah, ya mesti orang mau mencuri pun akhirnya bertanya-tanya, wah ini nanti saya ketahuan nggak ya? Nah, karena merasa itu sesuatu yang tidak benar kan gitu. Oleh karena itu, dengan kita tahu bahwa hal-hal yang tadi saya sampaikan itu berkaitan dengan etika di teknologi informasi, nah dengan tahu seperti itu, tahu baiknya, benarnya seperti apa, buruknya seperti apa, nah kita eh, menjaga itu ya. Dan kalau memang bisa menyampaikan ke orang lain jadi tahu, nah tentunya nanti kalau semakin pengetahuannya semua jadi tahu, alhasil ya kontrol dan pengawasan dari masyarakat ini jadi lebih lebih bagus. Ya, terus ini juga biasanya yang tadi misalnya teman-teman punya desain font gitu ya, bikin font sendiri, terus kemudian fontnya dicomot orang lain dipakai untuk komersil. Nah, yang bikin font ini kadang juga tidak punya wadah untuk menyampaikan sarana untuk lapor gitulah ya. Ya, nggak mungkin lapor ke Damkar gitu ya, nggak mungkin ngurusi kayak gini. Tapi lapor ke pihak-pihak terkait juga mungkin tidak diproses. Ya, lapor ke Kominfo misalnya atau pelanggaran yang ada kaitan dengan profesi IT. Ya, kalau tidak diproses ya orang juga akhirnya leluasa melakukan pelanggaran. Terus ini juga sama, rendahnya pengetahuan ini bisa jadi ya gara-gara nggak banyak yang tahu ya, sehingga dirasa itu sesuatu yang biasa, padahal itu mungkin melanggar. Terus ini juga sama ini ya, belum ada kultur atau kesadaran. Nah, terus juga sama ini kaitan dengan tidak ada kesadaran kaitan dengan etika gitu ya. Nah, itu penyebab-penyebab yang terjadi akibat terjadi adanya pelanggaran kode etik ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Terus, nah ini ada contoh-contoh gitu ya. Di sini ada contoh-contoh. Yang pertama di kalangan universitas ya. Ini semua udah paham sebenarnya, cuman ya perlu disampaikan lagi. Jadi eh, semua dokumen, semua sumber yang ada di internet sekali lagi itu pasti punya lisensi atau punya kepemilikan atau punya hak cipta atau punya punya sesuatu yang membatasi gitu ya. Nah, silakan benar-benar dipahami ya. Jadi besok kalau ngerjakan tugas ya jangan cuma sekedar copy paste. Ya mungkin kalau tidak ketahuan ya aman, tapi suatu saat kalian jadi orang yang hebat gitu ya. Jadi misalnya menteri, kemudian ada yang ngulik-ngulik waktu tugas kuliah, wah ini ternyata mencontek atau ngopi paste dari artikelnya orang lain. Nah, itu kan pasti jadi masalah. Ya, jangan pikir sekarang ya kalian cuma sekedar mahasiswa, tidak. Tapi siapa tahu di sini besok jadi ada orang yang besar gitu ya, orang yang punya
power di negara ini. Nah, itu kan pasti history atau track recordnya pasti bisa jadi akan dicek kan gitu. Tentunya kalau ada hal-hal semacam itu ya bisa jadi masalah nantinya kan gitu. Nah, terus kemudian ya ini berkaitan dengan artikel gitu ya, termasuk juga dengan gambar, logo ya dan seterusnya. Sehingga teman-teman dalam mengerjakan tugas itu sekarang juga harus lebih hati-hati, tidak sekedar copy paste apa yang ada di internet. Nah, ini contoh-contoh yang lain nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Terus kemudian kalau kaitan dengan undang-undang, ini ada dua ya yang di-highlight yang membatasi undang-undang HAKI berkaitan dengan hak cipta. Ya, jadi logo, nama dagang, merek itu biasanya bisa kita daftarkan sehingga terjaga. Jadi nggak boleh ada orang yang pakai karena pernah banyak kasus gitu ya. Kita misalnya bikin suatu brand, misalnya nama saya Ardi Seto, saya brandkan gitu ya, saya hak ciptakan untuk nama tersebut. Kemudian ada orang lain yang mungkin namanya juga sama dia Ardi Seto, tapi dia bikin brand juga, ya tentunya nggak bisa. Kenapa? Karena sudah saya daftarkan ini, sudah saya klaim ini punya saya gitu ya. Sehingga salah satu cara untuk melindungi ya kita bisa daftarkan hak merek atau paten atau logo ataupun yang berkaitan dengan sesuatu yang ingin kita miliki gitu ya secara digital itu bisa kita daftarkan. Terus juga berkaitan dengan apa informasi dan transaksi elektronik ini juga udah ada ya ITE. Ini walaupun ini sebenarnya sangat molor sekali kalau kalian baca ya. Bahkan WA saja bisa dijadikan apa suatu pelanggaran yang nanti bisa jadi apa namanya ya di penjara gitu ya dihukum dipidana ya tapi sangat molor sekali jadi ya harusnya lebih diperbaiki dan bisa lebih berfokus pada hal-hal yang memang yang melanggar gitu ya tidak tidak sekedar apa informasi digital saja tapi ya mungkin lebih spesifik gitu ya tapi secara umum ya ini yang membatasi kita dalam apa berinternet gitu ya terutama berinternet sehingga tidak mudah untuk menyebarkan hoax gitu ya membuat informasi palsu ya dan seterusnya karena itu bisa dituntut dengan undang-undang ini. Nah terus kaitan dengan kejahatan komputer nah ini juga saya rasa perlu diberikan contoh-contoh gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman yang tidak tidak terbiasa dengan internet mungkin akan asing dengan istilah-istilah ini. Di sini ada nih denial of service. Nah, ini apa sih? Ini namanya DDoS ya. DDoS. Biasanya orang-orang ngomongnya DDoS. Jadi mungkin saya kasih gambaran ya. Eh, jadi secara umum layanan internet ya itu pasti ada keterbatasan. Contoh kalau kalian KRS-an gitu ya. Nah, KRS-an sehingga atau kalau KRS nggak ada masalah ya apa ngisi Emonef. Nah, ngisi Emonef itu kalau cuma yang ngisi 1-2 orang pada saat bersamaan nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngisi 30.000 mahasiswa bersamaan bisa jadi servernya kan keberatan gitu ya. Nah, ya kalau itu masalahnya masalah normal ya karena memang aksesnya banyak, memang dipakai banyak orang gitu ya. Nah, sekarang dengan mekanisme yang seperti itu atau idenya seperti itu ternyata banyak juga orang yang jahat ya bisa memanipulasi. Contohnya gimana? Misalnya contoh kita punya sistem ya sama misalnya Emonef gitu, Emonef UNY. Nah, seolah-olah ada orang yang bisa di sini namanya bot ya, menggenerate atau membuat banyak sekali komputer virtual gitu ya ataupun bot sehingga seolah-olah banyak akses dari user tersebut. Ya bayangkan kalau misalnya dengan program kemudian bisa bikin 1.000 bot, 2.000 bot, 50.000 bot, 1 juta bot. Ya. Jadi seolah-olah sama seperti diakses sama orang banyak. Ya udah, sistem itu jadi down. Sistem itu jadi lelet gitu ya, jadi lemot ya dan nggak bekerja sesuai fungsinya. Nah, itu namanya DDoS. Ya, denial of service. Jadi kalau ada yang webnya down ya kalau sepi tapi kok down nah bisa jadi baru diserang semacam ini ya. Terus kemudian ada spam. Nah, spam ini juga semuanya udah paham sebenarnya, tapi kadang nggak sadar ya. Spam ini kemudian juga diikuti biasanya link yang sifatnya itu fake. Ya, jadi contoh, nah, ini contohnya nih. Ini kalau orang yang nggak paham melihat ini, ya ini normal gitu ya. HTTPS double slash Microsoft titik dot com dot office 365.ru. Nah, kalau ini mungkin ini nggak fake gitu ya. Nah, coba cari yang linknya fake gitu ya. Linknya fake.
Eh, nah, ini ada contoh. Misalnya nih, us.norton.com. Nah, ini yang real. Ya, URL yang real atau alamat web yang real, yang benar. Tapi ada orang-orang jahat memanfaatkan celah gitu ya. Dia bikin link yang lain ya, us.nur ya, NOR norton.com. Jadi O-nya dua. Nah, ini kalau orangnya nggak jeli, orangnya kurang perhatian, ya ini dikira link asli. Padahal nanti mungkin ini situs ini harus login gitu ya. Kemudian di situ mungkin ada uangnya ya, berkaitan dengan bank gitu misalnya, atau berkaitan dengan dompet digital. Ya tentunya jadi bahaya. Kita nggak sadar, asal main klik-klik-klik aja. Ini seolah-olah gambarnya tampilannya sama, tapi ternyata URL-nya beda. Ya berarti kan kita mengunjungi situs yang palsu sebenarnya. Ya karena kita mengisi data diri atau mengisi data login dan seterusnya, ya dia bisa mengambil data itu. Nah, nanti digunakan untuk login ke real websitenya ya. Kemudian nanti bisa diambil alih ya, apakah diambil uangnya dan seterusnya. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Banyak link-link phishing ini disebarkan di internet, banyak disebarkan di WA ya, banyak sekali. Sehingga ya harus hati-hati, tidak asal klik link ya yang ada. Jadi benar-benar harus tahu ini linknya benar atau enggak. Nah, terus nah ini yang mungkin jarang dengar ya, carding. Nah, carding. Jadi kalau orang luar negeri itu eh, punya kartu kredit itu biasa atau bahkan harus ya, harus punya kartu kredit karena biasanya itu pembayaran dan seterusnya itu berkaitan atau harus dengan menggunakan kartu kredit. Nah, dengan adanya punya kartu kredit tersebut ya, jadi bisa ada informasi di kartu kredit tersebut. Nah, orang-orang jahat itu kemudian bisa mengambil informasi tersebut sehingga bisa digunakan untuk membeli atau menjual, membeli ataupun mengakses ya situs-situs yang harusnya bayar gitu ya, atau beli barang ya dengan hasil carding tersebut atau uang ya, uang haram gitu ya, tapi ini eh, dalam artian bukan uang fisik tapi dia dalam bentuk kartu gitu ya. Cuman informasinya bisa digunakan untuk bayar. Nah, jadi besok kalau kalian misalnya buka sosmed, buka Tokopedia atau buka Shopee, ada MacBook yang harusnya harganya 25 juta tapi dijual 10 juta. Nah, itu harusnya perlu dipertanyakan gitu ya. Karena nggak mungkin ya ada orang normal jual MacBook harga 25 dijual 10 juta, itu sesuatu yang nggak mungkin kan gitu ya. Itu kan anomali ya. Nah, jadi teman-teman harus 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 punya apa, negatif thinking dulu kalau ketemu yang kayak gitu. Aneh sekali harganya 25 juta dijual 10 juta. Ya, kalau rusak dan lain-lain itu perkara lain ya. Tapi kalau normal barangnya itu kan sesuatu yang aneh. Sehingga ya bisa jadi didapatkan dari sesuatu yang tidak benar. Apakah dia maling ataupun contohnya ya kalau barang belinya mungkin via digital ya bisa jadi carding seperti ini. Nah, jadi perlu teman-teman perlu perhatian ya terhadap barang-barang yang dijual mungkin harganya sangat murah sekali. Nah, itu adalah materi kita hari ini ya, berkaitan dengan etika dan privasi digital. Jadi silakan, karena kita sudah belajar ya, sehingga lebih bisa mengedepankan bagaimana sih kita bersosmed dengan benar ya. Jadi nggak usah lah komentar-komentar hate gitu ya. Ya udah biarin aja, kalau sesuatu itu memang informasinya nggak benar, jelek, ya sudah biarin aja. Nggak perlu kita komen hate ya, nggak perlu kita komen yang jelek gitu ya. Karena itu kalau itu personal ya nanti bisa jadi masalah ya. Karena banyak kasus juga kan ya. Orang bunuh diri gara-gara dia dibully di internet ya. Ya tentunya kalau kalau kita yang ikut ngebully ya bayangkan ya, artinya kan kita juga sama ikut berkontribusi untuk membunuh dirinya kan gitu ya. Ya, oleh karena itu ya dijaga ketikannya sehingga apa ya semuanya itu kondusif. Ya, bayangkan kalau kalian yang terjadi kondisinya seperti itu ya, semua orang berkomentar jelek di sosmed kalian, tentunya kan kalian juga punya rasa nggak nyaman gitu ya, nggak tenang ya dan sebagainya. Tentunya posisikan kondisi seperti itu sehingga ketika mau komen walaupun udah diketik ya dihapus gitu ya, nggak jadi kirim. Nah, silakan itu bisa jadi pertimbangan. Terus kemudian kaitan dengan informasi apa yang perlu di share di sosmed ya.
Kalau saya sih caranya simpel gitu ya. Cuma ada dua hal yang mungkin perlu di-share gitu ya. Yang pertama itu bermanfaat ya, memang real bermanfaat ya, berarti itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun yang informasi yang memang bermanfaat gitu ya, berguna. Yang kedua ya yang lucu-lucu aja ya. Jadi biar eh, biar tidak dikira serius terus gitu ya. Ya sesekali posting yang lucu-lucu gitu ya. Tapi defaultnya kalau saya prinsipnya itu. Kalau yang nggak terlalu penting ya sudahlah ya kita baca tapi nggak perlu kita kita sebarluaskan, nggak perlu kita share lagi gitu ya. Jadi untuk meminimalisir ya informasi-informasi yang nggak benar salah satunya ya dengan cara seperti itu. Dan tidak perlu ikut berkomentar pada informasi-informasi yang nggak benar karena itu nanti akan menaikkan engagement, nanti akan lebih banyak orang yang baca, ya lebih banyak lagi orang yang terpengaruh. Nah, tentunya kalau ini sifatnya satu negara ya jadi masalah mestinya kan gitu ya. Nah oleh karena itu eh, ya mestinya kalau memang ada hal-hal yang kurang benar ya disampaikan dengan cara yang baik gitulah. Intinya tidak tidak lantas tidak perlu komen tapi komentarnya yang baik sehingga semuanya bisa sifatnya lebih kondusif. Oke, saya rasa itu aja ya. Sehingga nanti silakan bisa lebih ada materi-materi yang bisa lebih dibaca dan kemudian bisa dikerjakan kuisnya. Oke, dari saya itu aja. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Ini kelebihan 5 menit. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, kalau nggak ada, ini bisa kita cukupkan. eh Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak. Ya, oke, ini saya end ya. Makasih semuanya.